apa yang telah teman-teman tulis di bagian pembahasan ini. Gitu. Dan yang terakhir, ini nggak kepake ya, bahas ini bab 4 nggak ada. Berarti yang terakhir tinggal daftar pustaka dan lampiran. Nah, gitu. Ini adalah outline-nya. Nah, kemudian gitu. Ini adalah outline-nya. Ini nggak kepake ya, bahas ini bab 4 nggak ada. Berarti yang terakhir tinggal daftar pustaka dan lampiran. Nah, gitu. Ini adalah outline-nya. Nah, kemudian tadi yang terakhir kita mau membahas cara membuat tabel dan grafik. Nah, tadi kan kita mau menempatkan tabel ini berada di mana tadi? Di paragraf kedua ya. Nah, misalnya di sini kita mau menampilkan perkembangan UMKM, jumlah UMKM yang ada di Jogja gitu ya. Kita tinggal klik saja insert table. Nah, kita mau buat berapa banyak? Kita mau buat berapa banyak? Ini tinggal diatur saja. Nah, di sini akan ikut 6 kali 2 table. Atau misalnya di sini nggak cukup, nah teman-teman bisa tulis saja insert table. Row-nya berapa, kolomnya berapa, row-nya berapa. Jadi berapa baris, berapa kolom gitu ya. Kita coba mau buat 3 baris, 3 kolom, 5 baris. Oke. Nah, gini saja. Nah, teman-teman kalau mau membuat supaya lebih cantik tabelnya, bisa klik yang ada di tabel desain di atas ini. Gini. Ya, tinggal pilih saja seperti apa agar mempercantik laporan kita supaya orang itu mau baca tuh tertarik gitu ya, minat gitu, nggak membosankan. Biasanya kan kalau isinya cuma tulisan-tulisan aja membosankan, monoton gitu ya. Kita misalnya mau yang ini, yang hijau. Gini, ini nomor. Tinggal edit aja nomor. Kemudian di sini apa ya? Jumlah UMKM, sininya pertumbuhan UMKM. Oh, ini berarti bukan nomor, ini tahun berarti. Tahunnya. Dari tahun ke tahun tuh UMKM ada peningkatan enggak gitu ya. Nah, ini ngaturnya masih sama seperti yang normal ya. Taruh tengah-tengah. Nah, biasanya kalau di tabel, ini angkanya font size-nya bukan 12. Bisa 11 atau bisa 10 gitu. Kita pakai yang 11 saja. Tahun 2000 berapa nih? Misalnya 2018, 2019, 2020, 2021. Oke, kita tinggal tuliskan saja. Gitu ya. Saya mau lihat ini aja. Nah, ini saya udah ada data nih. Dari data. Kita tinggal isikan aja. Atau kita ngawur aja dulu lah ya. Soalnya 500 1 100 002 dan lain sebagainya. Ini pun 5,
persen. Ini dituliskan dulu satuannya persen ya. Saya nggak bingung. Pertumbuhannya berapa persen? Tuh ya, dituliskan aja. Nah. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mau bikin, setelah bikin tabel, jangan lupa kita tuliskan sumbernya ya. Nama tabelnya dulu apa? Nama tabelnya, cara bikin penomoran tabel dengan cara seperti ini. Kita klik dulu tabelnya, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik insert caption. Nah, di sini kita pilih label. Jadi kalau teman-teman belum ada tulisannya lab tabel di sini, kita bisa sorry, ya, kita pilih. Oke, kalau belum ada bisa klik new tabel ya. Tinggal tulis aja. Misalnya tadi kan saya nggak punya gambar ya, tulis gambar. Nah, maka dia akan muncul gambar begitu. Oke, kita mau tulis tabel 1. Nah, tapi kenapa ini seperti ini? Nah, kita lihatnya di numbering ya, supaya dia enggak. Ini kita hilangkan saja centangnya. Ini gunanya adalah untuk menuliskan nama bab di depannya atau nama heading yang mengikutinya. Tuh. Kita menulis tabel 1.1. Tapi biasanya kita tidak perlu menuliskan itu. So, ini nggak perlu kita centang. Oke, tinggal tabel 1 titik namanya apa? Perkembangan MKM tahun 2018 sampai 2021. Oke. Nah, udah tinggal kita atur 12 enggak miring tengah pinggir. Oke. Ini fontnya apa sih? Hitam ya. Oke. 12 tuliskan itu. So, ini enggak perlu kita centang. Oke, tinggal tabel 1 titik namanya apa? Perkembangan MKM tahun 2018 sampai 2021. Oke. Nah, udah tinggal kita atur 12 enggak miring tengah pinggir. Oke. Ini fontnya apa sih? Hitam ya. Oke. Ini tabel. Kemudian kita mau bikin gambar. Nah, gambar ini kita bisa melihatnya di sini, insert, kemudian chart. Nah, kita tinggal pilih mau chart yang seperti apa. Ya, ada berbagai macam chart, ada kolom, ada line, pine, bar, gitu. Nah, kita misalnya mau menggambarkan berbagai macam chart, ada ini tabel. Kemudian kita mau bikin gambar. Nah, gambar ini kita bisa melihatnya di sini, insert, kemudian chart. Nah, kita tinggal pilih mau chart yang seperti apa.
apa. Ya, di berbagai macam chart, ada column, ada line, pine, bar, gitu. Nah, kita misalnya mau menggambarkan tadi perkembangan UMKM tadi ya, berarti kita bisa menggunakan si kolom ini tadi. Kita klik aja, tinggal oke. Gitu. Nah, gini, nanti kita tinggal edit saja nih angka-angkanya di sini. Di misalnya tahun ya. Ini tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Kita pakai angka ini aja nggak apa-apa. Ini usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah misalnya. Oke. Seperti ini. Atau kalau saya sih lebih sukanya kita himpun data dulu di Excel, kemudian kita buka gitu ya, seperti ini. Jadi kita sudah menghimpun data dulu, kita tuliskan tabelnya di sini. Nah, baru kita buat secara langsung di Excel-nya. Baru nanti kita tinggal copy paste di bagian copy paste ke Word gitu ya. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja. Tinggal pilihan teman-teman saja nanti mau menggunakan yang di Excel atau di Word gitu. Oke, ini kita sudah bikin. Ini kita ganti nama perkembangan UMKM. Sama ya judulnya seperti tadi. Ini dipaskan aja, seret. Jangan lupa dituliskan sumbernya. Sumbernya dari mana? Saya lupa tadi sumbernya dari mana. Waalaikumsalam. Sumbernya misalnya diambil dari tadi. Ini dipaskan aja, seret. Jangan lupa dituliskan sumbernya. Sumbernya dari mana? Saya lupa tadi sumbernya dari mana. Waalaikumsalam. Sumbernya misalnya diambil dari Kementerian UMKM, koperasi. Misalnya diambil dari perkembangan kita tulis, kita pakai angka ini aja nggak apa-apa. Ini usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah misalnya. Oke. Seperti ini. Atau kalau saya sih lebih sukanya kita himpun data dulu di Excel, kemudian kita buka gitu ya, seperti ini. Jadi kita sudah menghimpun data dulu, kita tuliskan tabelnya di sini. Nah, baru kita buat secara langsung di Excel-nya. Baru nanti kita tinggal copy paste di bagian copy paste ke Word gitu ya. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja. Tinggal pilihan teman-teman saja nanti mau menggunakan yang di Excel atau di Word gitu. Oke. Ini kita sudah bikin. Ini kita ganti nama perkembangan UMKM. Sama ya judulnya seperti tadi. Ini dipaskan aja, seret. Jangan lupa dituliskan sumbernya. Sumbernya dari mana? Saya lupa tadi sumbernya dari mana. Waalaikumsalam. Sumbernya misalnya diambil dari Kementerian UMKM, koperasi dan UMKM. Jangan lupa tahunnya tahun berapa? Pengambilnya 2021 gitu. Ini fontnya juga kecil ya. Fontnya 11.
Oke. Nah, kemudian untuk gambar, ini juga kita ambil dari sini, kita tinggal copy saja lah dari sumbernya. Pokoknya sumber itu penting kalau teman-teman mengutip atau mengambil data dari manapun. Nama tabel sudah, sekarang kita kasih nama gambar kita. Nah, gambar ini biasanya judulnya itu ada di bawahnya ya. Sama caranya, kita blok dulu gambarnya seperti ini sampai muncul-muncul nih ya. Kemudian kita klik kanan, insert caption. Nah, tadi kan kita pakai tabel, sekarang kita pakai gambar. Gambar. Oke. Gambar 1, perkembangan UMKM. Nah, kita pilih saja atau di bawah. Di bawah. Jadi kita pakai below ya. Begitu pula tadi yang kemudian kita klik kanan, insert caption. Nah, tadi kan kita pakai tabel, sekarang kita pakai gambar. Gambar. Oke. Gambar 1. Perkembangan UMKM. Nah, kita pilih saja atau di bawah. Di bawah. Jadi kita pakai below ya. Begitu pula tadi yang tabel. Kita langsung saja bisa pilih above. Kita pilihnya below sekarang, bawah. Klik OK. Nah, jadi deh. Nah, ini kenapa pakai ini kok ribet-ribet? Kenapa nggak kita langsung nulis aja gitu ya? Karena ini bisa di tengah atau di pinggir. Oke. Yang ada ya. Karena kok blok sih? Jadi pertanyaannya apa? Kenapa harus membuat seperti itu? Karena memudahkan kita nanti ketika membuat daftar tabel dan juga daftar gambar. Seperti halnya bantuan ketika kita mau membuat daftar isi. Gitu. Makanya kita perlu bikin ini. Dan juga ketika nanti kita mau menyematkan gambar lagi nih di bawah sini. Nah, atau mungkin mau menambahkan lagi gambar di bab selanjutnya. Kita kebanyakan gambar kan sampai tadi gambar berapa ya? Nah, kita harus scroll lagi ke atas gitu kan. Jadi kadang-kadang lupa. Nah, meminimalisir kesalahan tersebut, kita bisa memanfaatkan insert caption tadi untuk membuat penamaan atau penomoran pada tabel dan juga gambar serta membuat daftar tabel dan daftar gambarnya. Oke. Sampai di situ. Nah, yang terakhir kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Kita akan melihat apa manfaat yang telah kita lakukan atau kita buat dari membuat daftar tabel dan gambar tadi. Nah, di sini beda halaman ya, bawahnya. Ini daftar tabel. Kita tinggal pilih reference. Agak lama. Kemudian insert caption. Salah.
Sorry. Saya lupa. Enggak. Bukan loh, bikin daftar tabel ini. Kok nggak ada sih? Oh, figur. Jadi nanti akan muncul Oke, gimana ya? Insert tabel of figure. Harusnya klik insert tabel of figure. Jadi nanti akan muncul seperti daftar isi ini. Harusnya. Tapi kok di menu saya nggak ada. Oke, jika teman-teman di situ di menunya ada, silakan langsung saja dipraktekkan ya. Daftar tabel, daftar gambarnya. Kebetulan saya kok hilang. Oke. Baik, silakan untuk dipraktekkan poin-poin apa yang harus dipraktekkan tadi, mulai dari membuat outline, bullet and numbering, mengatur paragraf dan spasi, membuat tabel dan grafik, serta daftar tabel dan grafiknya. Oke. Baik, untuk praktikum yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipraktekkan. Oke, mohon maaf tadi terputus ya videonya. Tabel dulu, udah kita kasih tempat. Nah, sekarang kita tinggal klik di sini ya, insert, namanya insert tabel of figure dialog. Namanya tabel of figure dialog ya. Mungkin tampilannya di masing-masing teman-teman beda-beda. Jadi tampilannya di masing-masing teman-teman beda-beda. Jadinya tabel of figure dialog ya. Mungkin tampilannya di masing-masing teman-teman beda-beda. Jadi kita klik tabel of figure dialog. Nah, karena kita mau bikin daftar tabel, maka di caption labelnya kita pilih yang tabel ya. Ini akan web previewnya tabel 1, teks, kemudian titik-titik nomor halamannya. Kita coba klik dulu. Oke, nah muncul ya daftar tabelnya. Nah, untuk daftar gambar sama, caranya sama, kita pilih tabel of figure dialog, kemudian di caption labelnya kita pilih gambar.
Oke. Klik OK. Oke, langsung muncul ya. Nah, nanti jika sudah berkembang ya tulisan kita, laporannya sudah jadi, dan mungkin ada tambahan-tambahan gambar ataupun tabel, kita ingin mengupdate-nya lagi, karena halamannya berbeda atau fontanya berbeda. Nah, kita tinggal pilih di sini. Nah, nih, update table of figure, ya, update table of figure. Nah, kita tinggal pilih update page number only jika hanya ada perubahan halaman saja, atau update entire table jika hanya ada perubahan halaman saja, atau update entire table jika ada tambahan gambarnya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Begitu pula untuk yang tabel ya. Oke. Nah, oke, sampai di sini. Jadi silakan untuk mempraktikkan mulai dari merancang outline tadi, outline laporan, kemudian bullets and numbering, mengatur paragraf dan spasi, membuat daftar tabel dan daftar gambar.